Assalamualaikum. Kita berdoa dulu ya sebelum belajar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku kemampuan untuk memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang saleh. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Hari ini kita pembelajaran bahasa Indonesia tidak menggunakan Google Meet atau Zoom Meeting ya. Di sini Ibu akan menyampaikan bahwa sudah menjadi kesepakatan kita minggu lalu bahwa hari ini jadwalnya adalah pengumpulan video menceritakan kembali teks narasi. Bagi anak-anak yang belum bergabung minggu kemarin Zoom Meeting dan Google Meet, di sini Ibu akan menjelaskan kembali apa itu yang dimaksud dengan teks narasi atau teks imajinasi. Tentu saja teks imajinasi atau teks narasi itu adalah menceritakan cerita yang bukan sebenarnya karena berdasarkan dari ide si pengarang atau imajinasi si pengarang. Berarti ceritanya tidak berdasarkan kenyataan biasanya kalau teks narasi ya. Nah, di dalam teks narasi itu tentu saja ada beberapa paragraf, bukan? Nah, di paragraf pertama biasanya itu menceritakan awal mula sebuah cerita. Ya, mulai dari pembukaannya, mulai dari latar tempatnya, tokoh-tokohnya, alur ceritanya nanti seperti apa, itu biasanya ada di bagian awal dan disebut dengan orientasi. Bagian awal sebuah cerita. Selanjutnya biasanya diikuti dengan beberapa konflik atau permasalahan yang ada di dalam cerita tersebut. Ketika kita membaca buku, biasanya kita sudah merasakan nih, wah sepertinya ini nanti bakal ada perselisihan atau akan ada pertengkaran. Nah, itu masuk ke konflik sebuah cerita. Biasanya ada di pertengahan paragraf. Dan nama strukturnya itu adalah komplikasi. Setelah itu, setelah konflik nih, ya, diikuti oleh akhir cerita tentunya. Setelah ada permasalahan biasanya ada penyelesaian sebuah masalah dalam cerita tersebut. Nah, biasanya ada di akhir cerita. Apakah ceritanya itu akhirnya bahagia atau sedih atau marah? Nah, itu namanya bagian resolusi atau bagian akhir cerita. Nah, bagaimana sih cara kita menceritakan kembali teks narasi tersebut? Tentu saja menggunakan ekspresi, mimik wajah, intonasi dalam berbicara, artikulasi yang jelas. Ketika kita menceritakan sebuah cerita, perannya menjadi kakek-kakek, suaranya berubah menjadi kakek-kakek. Boleh seperti itu. Atau menggunakan properti. Properti itu menggunakan kostum. Berarti kamu sangat menghayati cerita tersebut. Menggunakan kostum atau benda-benda lain supaya mendukung si cerita yang akan disampaikan. Contohnya, di sini Ibu akan menceritakan kembali cerita bawang merah dan bawang putih. Pada suatu hari, hiduplah kedua saudara yang bernama bawang merah dan bawang putih. Mereka tinggal di sebuah desa yang tentu saja sangat ramai dan sangat indah. Pada suatu hari, bawang merah memanggil bawang putih. Bawang putih, sini dong. Kayaknya hari ini kamu harus buatin aku teh manis deh. Aku aus nih, pagi-pagi aku mau minum. Kata bawang putih seperti itu. Bawang merah dan bawang putih ini adalah saudara tiri. Bawang merah dan ibunya ini adalah saudara tiri dan ibu tiri dari bawang putih. Tentu saja setiap harinya bawang putih selalu sedih dan berdoa kepada Tuhan supaya kehidupannya menjadi lebih baik. Iya bawang merah, aku akan membuatkanmu segelas teh manis. Gitu dong, ayo cepat. Mau berangkat sekolah nih, bentar lagi terlambat lagi. Datanglah ibu bawang merah. Aduh, mana sih ini bawang putih ya? Kok pagi-pagi sarapan belum dibuat? Bawang putih,
kok sarapan belum dibuat sih? Ini kan bentar lagi udah mau berangkat sekolah, harusnya kamu itu nyiapin sarapan dong. Ah, gimana sih? Nah, itu contoh ya. Contoh, jadi ceritanya itu jelas gitu, ada orientasinya, ada komplikasinya, ada resolusinya, ada bagian akhir ceritanya nanti seperti apa, menggunakan ekspresi kalian juga. Nah, Ibu mengucapkan terima kasih banyak kepada anak-anak yang sudah mengumpulkan videonya. Eh, Mungkin misalkan di dalam benak kalian, wah saya nggak ada ekspresinya kemarin nih pas ngumpulin video, mau diulang boleh silahkan, atau tidak diulang juga tidak apa-apa ya, tidak apa-apa. Terima kasih banyak yang sudah mengumpulkan video dan mengirimkannya itu lewat link Google Drive ya, lewat link Google Drive. Kenapa? Karena supaya lebih mudah ya, takutnya kan durasinya lama. Nah, nanti ketika kalian mengirimkan link Google Drive, silahkan dicek lagi emailnya. Klik diizinkan aksesnya gitu ya. Kalau misalkan kalian tidak mengklik diizinkan aksesnya, Ibu tidak bisa membukanya. Baik anak-anak, Ibu percaya semuanya pasti bagus-bagus videonya. Berikan yang terbaik, ekspresi jangan malu-malu. Ya, jangan lupa intonasi dan mimik wajah. Sedih, sedih ya. Kalau marah jadi pemarah gitu. Nah, kita memainkan peran di sini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Ibu menunggu videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.